Shalom Bu Murni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok dari kelas PKR 03 yang beranggotakan Nama saya Agustinus Sabar Budi Simanjuntak, NIM 200 214 204 218. dan saya Novika Liza Syanipar dengan NIM 2008 1030 1188. Dan di sini kami akan menyajikan materi tentang Mangokal Holi. Selamat menyaksikan. Mangokal Holi adalah sebuah tradisi masyarakat Batak, yaitu membongkar kembali tulang belulang para leluhur yang sudah dikuburkan, lalu dipindahkan ke tempat yang lebih baik, yang biasanya terbuat dari semen dan dikenal dengan istilah Tugu Marga. Mangokal Holi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pertemuan yang dihadiri oleh semua generasi marga, sehingga dapat mengetahui silsilah keluarga besar dan dapat menyatukan tali persaudaraan antar generasi marga. Yang kedua yaitu mengetahui jasa para leluhur sehingga dapat dikenang, diingat, dan dihormati. Yang ketiga yaitu mengangkat martabat sebuah keluarga atau marga. Yang terakhir yaitu sebagai sarana hiburan bagi wisatawan. Asal-usul Mangokal Holi. Bagi orang Batak, ada 3 hal yang menjadi falsafah dalam kehidupan. Yang pertama, Hamoraon kekayaan, Hagabeon keturunan, dan Hasongapon kehormatan. Ketiga hal tersebut dipercaya dapat diberikan oleh roh nenek moyang. Tempo dulu dalam kehidupan masyarakat Batak meyakini 3 hal. Yang pertama, Banua Gijang, yaitu tujuan akhirnya berada di dalam surga. Yang kedua, masyarakat Batak percaya bahwa roh nenek moyang memiliki kekuatan untuk memengaruhi kehidupan keturunannya. Dan yang ketiga, masyarakat Batak merasa bahwa berkewajiban untuk menghormati dan menjalankan ritual yang diperintahkan oleh nenek moyang agar hidupnya diberkati di dunia ini. Secara tradisional, masyarakat Batak memiliki sebuah konsepsi bahwa alam semesta dan semua isinya diciptakan oleh Ompu Mulajadi Nabolon yang berkuasa atas langit dan pancaran kuasanya terwujud dalam silaan Nabolon. Dalam membahas jiwa dan roh, masyarakat Batak mengenal 3 konsep. Yang pertama, tondi, yaitu jiwa atau roh seseorang yang sekaligus memiliki kekuatan. 2. Sahala, yaitu jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. 3. Begu. Begu adalah tondi orang yang sudah meninggal. Rangkaian pelaksanaan upacara adat Mangokal Holi sebelum pengaruh kekristenan. Yang pertama, ada Manopot Angka Hula-Hula Nisi Ongkalon. Itu memanggil raja keluarga dari pihak marga istri, baik kandung maupun hubungan marga. Pertonggo raja itu musyawarah semua raja-raja adat dan atua-tua Nihuta menurut susunan Dalian Natolu. Dalian Natolu ini sistem kekerabatan yang penting dan ditaati oleh masyarakat Batak Toba. Dalam Martonggo Raja ini, semua yang telah berkumpul akan musyawarah untuk persiapan pemakaman adat, membahas cara kerja atau apa yang harus dilakukan pada hari pemakaman dan siapa yang berperan dalam adat itu. Yang ketiga, Mangokal Holi atau penggalian tulang belulang. Setelah di pemakaman, para raja-raja mengucapkan kata-kata pengharapan supaya di Bata Mulajadi Nabolon memberi petunjuk di mana tulang belulang yang akan digali. Jika kuburan yang akan digali tidak terlihat, maka gondang mengelek dibunyikan dan seseorang tamu undangan yang biasanya datu itu menjadi siar atau kesurupan supaya memberikan petunjuk di mana yang akan digali. Yang keempat, ada Matani Horja atau inti pesta dari Mangokal Holi. Pada saat Matani Harja, inilah Suhut memenuhi seluruh kewajibannya sesuai menurut adat. Setelah batang diletakkan di atas pansa, istri-istri pihak Suhut manortor dan diikuti oleh para suaminya. Yang kelima, menguburkan kembali. Setelah dilaksanakan pesta Matani Horja, batang itu dibawa ke tambak yang telah disediakan oleh pihak keluarga. Sebelum berangkat ke kuburan, seekor kerbau yang telah diikat di halaman ditombak dan dibiarkan tergeletak. Yang terakhir, manambak. Pelaksanaan manambak ini dilangsungkan sehari setelah tulang belulang dikuburkan kembali. Pihak Dongan Sabutuo menyelesaikan tempat kuburan baru atau manambahi. Setelah menambahi, pihak Dongan Sabutuo itu makan bersama di kuburan tersebut. Setiba di kampung, daging kerbau yang tergeletak di halaman itu atau tergeletak di halaman rumah Suhut dibagi-bagi dalam bentuk jambar sui-sui. Rangkaian pelaksanaan Mangokal Holi setelah pengaruh kekristenan masuk. Dalam pengaruh ini, seluruh rangkaian pelaksanaan Mangokal Holi perubahannya sangat drastis, yaitu Martonggo Raja ini tetap dilaksanakan, tetapi datu tidak diundang lagi. Setelah raja-raja bermusyawarah, tortor yang dilakukan oleh para raja adat sambil Martonggo kepada Mulajadi Nabolon itu tidak dilakukan lagi dan diganti dengan doa yang menurut ajaran agama Kristen. Dan juga siar yang tidak diizinkan lagi karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Dan diganti dengan doa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan ajaran kekristenan.
Apakah budaya tersebut tetap dipelihara atau dilakukan oleh orang percaya? Menurut kelompok kami, upacara adat Mangongkal Holi ini tetap dipelihara karena upacara adat ini adalah salah satu budaya yang ada di suku Batak, termasuk Batak Toba. Tetapi upacara Mangongkal Holi ini sudah sesuai dengan ajaran agama Kristen, yang dimana beberapa rangkaian pelaksanaan sudah tidak dilaksanakan karena beberapa pelaksanaan itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Dan juga menurut Pendeta Rudolf Pasaribu, untuk konteks masyarakat Batak ini, penggalian tulang belulang memiliki motif yang sangat jauh berbeda dengan kisah yang ada di Kejadian 50 ayat 1 sampai 14, dan juga pada ayat 25 Yusuf berpesan agar mayat mereka dibawa kembali ke Kanaan. Motif ini juga sangat jauh tersebut dapat digunakan sebagai dasar Alkitabiah. Sekian dari penjabaran tentang upacara adat Mangongkal Holi yang kami telah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.